hidupkan. Oke, sebelum saya mulai sesi ini, apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Dapat, Pak. Oke, sip. Baik, jadi pertemuan ke-9 kita masuk topik lanjutan tentang fungsi ya. Dalam hal ini adalah fungsi rekursif ya. Oke, ya jadi biar efektif ya pertemuan kita ya, biar efisien pertemuan kita, kita fokus ke diskusi saja mungkin ya, terutama untuk hal-hal yang belum dimengerti. Harapan saya sudah menyimak materi yang di New LMS ya. Apakah sudah menyimak semuanya materi yang di New LMS? Sudah atau belum nih? Mungkin perlu saya tanyakan. Sudah baca, Pak. Sudah baca, David. Oke. Gimana, David? Ada yang atau bisa dipahami atau gimana? Saya mau nanyanya tapi bukan yang fungsi rekursifnya, Pak. Oh, gitu. Di PDF kan ada sebelumnya fungsi rekursif itu, Pak. Oh, oke. Oke, baik. Itu mungkin nanti bisa kita diskusikan ya. Sekarang kita fokus ke ini dulu deh ya, fungsi rekursif dulu. Terima kasih, David. Ada yang belum paham fungsi rekursif seperti yang dijelaskan di materi perkuliahan? Oke, mungkin kita coba diskusikan sedikit tentang fungsi rekursif ya. Oke, sebelum ke situ deh, nanti biar saya sambil mikir, David mau nanya apaan? Nanti dijawabnya ya. David mau nanya apa tadi? Ya, Pak, yang ini, Pak. Yang mana tadi ya? Ini yang assignment pada list itu, Pak. Assignment pada list, oke. Itu di materinya dapat dari New LMS. Iya, di PDF-nya. Di PDF-nya. Belum rekursif ada materi ini. Oke. Itu yang ingin ditanyakan yang mulai halaman 4 sampai 5 itu, Pak. Halaman 4 sampai 5. Oke ya. Deep copy ya. Kalau deep copy ini intinya berarti dia nggak berubah ya, Pak, yang B-nya, Pak, sama sekali ya. Ya. Di sini kan di penjelasannya kalau kita ingin copy list terus di dalamnya ada list lagi gitu ya. Kalau nggak pakai deep copy kan list kita itu sebetulnya link ke list yang lain gitu ya. Nah, kalau di copy semua isi list termasuk yang di dalamnya list juga gitu ya, ikut di copy gitu ya. Nah, kalau di yang slide 4 itu kan A1 sama dengan 3. Oke. Oke, tapi yang ini nanti aja lah ya. Iya, Pak. Apa-apa, Pak. Kita fokus ke yang fungsi rekursif sebentar. Oke, Pak. Oke, baik. Jadi ini saya sebetulnya mudah-mudahan ngerti semua ya apa yang ada di slide ya. Tapi mungkin untuk lebih memberikan gambaran, saya ingin coba buat ilustrasi mengenai fungsi rekursif sedikit saja ya dari slide yang ada. Oke, saya akan coba tampilkan jendela whiteboard. Oke. Oke, jadi Anda semua saya yakin sudah membaca ya, menyimak materi yang disampaikan di New LMS berupa slide dengan penjelasan ya. Nah, saya ingin diskusi saja ya mengenai fungsi rekursif dengan contoh kasus seperti yang ada di situ ya. Jadi dalam contoh kasus yang ada di slide ya, salah satunya adalah menjumlahkan isi dari list ya. Nah, tetapi
kemarin sebetulnya sudah ya menjumlahkan isi dari list, caranya bisa menggunakan looping ya. Nah, dalam kasus ini menjumlahkan list, tetapi caranya adalah menggunakan fungsi rekursif ya. Nah, misalnya kita punya list gitu ya, list isinya adalah, kita buat yang sederhana dulu gitu ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ini muncul nggak whiteboard saya? Muncul, Pak. Muncul ya, oke. Nah, saya misalnya punya list 1, 2, 3, 4, oke ya. Nah, kemudian list dari item dari list ini ya, elemen-elemen dari list ini ingin dijumlahkan. Jadi kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 1 tambah 2, 3, 3 ditambah 3, 6 ditambah 4, 10 ya. Oke, hasilnya adalah 10. Nah, sekarang bagaimana solusi dengan menggunakan fungsi rekursif untuk menjumlahkan isi dari list ini? Nah, di konsep di situ dijelaskan bahwa rekursi ya adalah salah satu teknik dalam penyelesaian masalah dengan cara memecahkan masalah yang besar menjadi submasalah yang lebih kecil gitu ya. Nah, lalu penyelesaian dimulai dari submasalah yang paling primitif yang tidak bisa dipecah lagi menjadi submasalah gitu ya. Nah, contoh untuk menjumlahkan list ini gitu ya, untuk menjumlahkan list ini isinya ya, elemennya, katakanlah kita punya suatu fungsi gitu ya, fungsinya adalah sum list gitu ya, sum list. Yang akan kita jumlahkan adalah list ini gitu ya. Ini akan kita jumlahkan. Jadi akan kita jumlahkan adalah list yang isinya 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, bagaimana solusi dengan prinsip rekursi tadi gitu ya, suatu permasalahan yang besar dipecah menjadi subpermasalahan yang lebih kecil. Lalu subpermasalahan yang lebih kecil tadi dipecah lagi menjadi subpermasalahan yang lebih kecil lagi, dan seterusnya ya, hingga mencapai subpermasalahan yang tidak bisa dipecah lagi gitu ya. Nah, solusinya ini bisa kita lihat gitu ya. Jadi ketika kita menjumlahkan list yang isinya 1, 2, 3, 4 ya, maka artinya kita itu menjumlahkan elemen pertama dari list gitu ya. Dalam kasus ini elemen pertamanya adalah 1 gitu ya. Lalu ditambah dengan jumlah sisanya gitu ya. 2, 3, 4 ya. Sum list ya. Dengan list yang jumlahnya sudah berkurang, yang tadinya isinya 4 sekarang hanya 3 gitu ya. Oke ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi untuk menjumlahkan semua isi list ini sebenarnya adalah elemen yang pertama gitu ya, ditambah dengan sisanya gitu ya. Nah, begitu juga untuk menjumlahkan yang 2, 3, 4 ya, kita bisa tuliskan gitu ya sebagai apa nih? 2 gitu ya, ditambah ya sum list ya, tetapi dengan elemen yang lebih kecil yang dikurangi 1 ya. Oke ya. Nah, begitu juga sum list 3, 4 ini sebetulnya adalah elemen pertama dari list 3, 4 ya, yakni 3 ditambah dengan sum list dengan parameter list yang isinya cuma 1, 4 gitu ya. Oke. Nah, lalu berikutnya yang sum list dengan parameter 4 dengan parameter list yang isinya elemen tunggal yakni 4 ya. Maka artinya adalah ya udah nggak ada lagi yang mau dijumlahkan ya. Artinya yang diambil tinggal nilai 4 ini ya. Nah, maka pada level inilah yang saya sebut sebagai
level yang tidak bisa dipecah menjadi supermasalahan yang lebih kecil lagi, gitu ya. Kalau istilah saya tadi saya sebut sebagai sudah pada level primitif, gitu ya, dia nggak bisa dipecah lagi, gitu ya. Nah, sehingga pada level ini yang diambil ya udah tinggal diambil aja nilai 4 ini, gitu ya. Kalau dalam konteks pemrograman ya, khususnya Python, kita tinggal mengembalikan nilai yang tinggal satu ini, gitu ya, return 4, gitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kita memecahkan suatu masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil. Nah, ingat ya, kemarin ketika kita membahas fungsi, ketika suatu fungsi ya menemukan perintah return ya, maka dia akan kembali ke fungsi yang memanggilnya, gitu ya. Nah, dalam kasus ini dia akan kembali ke atas, gitu ya. Dia akan kembali ke atas ya. Dan mengembalikan nilai 4. Jadi 4-nya kembali ke atas. Sehingga nilai sum list 4 ini sekarang sudah diketahui nilainya adalah 4. Nah, sehingga hasil 3 ditambah 4 adalah 7. Dan ini di return ya. Di return 3 tambah 4 adalah 7, dia kembali ke atas seperti ini, gitu ya. Nah, sehingga ini bisa diketahui 7, gitu ya. Lalu karena ini sudah ada hasilnya 7, maka bisa dijumlahkan dengan 2, hasilnya adalah 9, ini juga di return ya. Nah, sehingga ini bisa diketahui hasilnya adalah 9 ya. Dan pada akhirnya 9 ditambah 1 adalah 10, gitu ya. Nah, jadi inilah fungsi rekursif. Nah, lalu kalau kita bikin generalisasinya, gitu ya. Jadi kalau kita punya list A, gitu ya. Kita punya list A, ya. Lalu kita ingin menjumlahkan isi dari list A ini, gitu ya. Maka sebetulnya yang kita lakukan adalah kita mengambil elemen pertama dari list A yang dijumlahkan dengan elemen sisanya, gitu ya. List A yang kita slice, gitu ya, kita ambil dari elemen 1 dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi ini proses, istilahnya adalah proses dekomposisi, gitu ya. Atau kalau di penjelasan tadi ya, yang ada di slide ya, kita memecah masalah menjadi masalah yang lebih kecil, gitu ya. Submasalah yang lebih kecil ukurannya. Maksudnya lebih kecil ukurannya adalah list ini kan terus-menerus mengecil ya, ketika dia lakukan fungsi sumList lagi, sumList ini akan mencapai atau mendapatkan parameter dengan nilai yang lebih kecil. Oke ya, nah jadi di sini karakteristik dari fungsi rekursif tadi ya, dia memanggil fungsi yang di dalamnya ada pemanggilan fungsi itu sendiri ya. Artinya di sini kita menyatakan sumList sebagai sumList itu sendiri ya. Nah, jadi ini terus didekomposisi ya. Nah, tapi ya pada saat ukuran listnya elemennya tinggal 1 gitu ya. Jadi ketika panjang ya listnya itu sudah sama dengan 1 gitu ya, maka yang harus dilakukan adalah dia return gitu ya nilai itu sendiri gitu ya, nilai yang tinggal 1 gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa buat fungsi rekursif gitu ya, fungsi rekursif ya, katakanlah nama fungsi rekursifnya sumList gitu ya. Kemudian parameternya adalah suatu list ya. Nah, lalu di sini kan ada 2 kasus ya. Kasus yang pertama adalah yang ini gitu ya. Jadi untuk kasus yang pertama ini dilakukan ketika ukuran listnya ya, yang proses ini ya terjadi ketika
panjang list ya, length listnya itu ya lebih dari satu gitu ya. Panjang listnya lebih dari satu. Nah, kalau panjang listnya lebih dari satu, maka kita pecah terus gitu ya. Kita lakukan pemecahan masalah menjadi yang lebih kecil tadi gitu ya. Nah, jadi pada saat panjang listnya lebih dari satu, maka kita hitung ini gitu ya, sum list A sama dengan ini gitu ya, dan nanti hasilnya di return gitu ya, hasilnya ini di return ya. Nah, jadi kita bisa definisikan fungsi sum list, terus di sini kita bikin if gitu kan ya, kalau misalnya panjang gitu ya dari list ini lebih ya dari satu ya, maka kita lakukan maka kita hitung gitu ya, atau kita return langsung boleh gitu ya, atau kita bikin variabel dulu aja biar nggak bingung ya. Kita bikin variabel sum, di mana sum ini adalah tadi ya list elemen ke-0 ditambah dengan sum list ya. Tetapi sum list ini sekarang inputnya adalah list dengan elemen yang kita ambil hanya mulai dari 1 sampai dengan ujung gitu ya. Nah, oke, nah setelah itu kita return hasilnya ya. Kita return hasilnya. Nah, tapi kalau misalnya panjang listnya sudah tidak lebih dari satu, artinya bisa sama dengan satu atau kurang dari satu, ya, maka yang kita return, ya, yang kita return adalah elemen list yang pertama, gitu ya. Nah, jadi inilah fungsi rekursif, ya, yang diturunkan dari hasil analisis kita tadi gitu ya. Jadi dari sini, oh ini bisa kita nyatakan sebagai ini ditambah ini gitu ya. Nah, sehingga kita bisa punya relasi rekursi gitu ya. Relasi rekursi itu maksudnya adalah solusi dari suatu masalah dinyatakan sebagai dirinya sendiri gitu ya. Atau rekursif tadi. Oke, nah ini bisa seperti ini atau bisa juga seperti yang ada di slide ya, sama saja prinsipnya gitu ya. Kalau yang di slide tadi kan untuk menjumlahkan list tadi adalah seperti ini ya. Nah, kalau yang di slide tadi adalah seperti ini, tetapi prinsipnya tetap sama gitu ya, cuman letaknya saja yang dibalik ya. Oke. Nah, oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu, ya, mengenai fungsi rekursif, ya. Jadi untuk fungsi rekursif ini, tadi selain karakteristiknya adalah dia memanggil dirinya sendiri, ya. Dalam hal ini, di sini kita memanggil fungsi sum list, ya. Nah, setiap fungsi rekursif dia harus punya komponen-komponen pembangun ya. Yang pertama tadi dia harus punya kasus dasar ya. Nah, jadi kasus dasar ini adalah kasus yang harus ada di dalam fungsi rekursif. Kasus dasar ini gunanya adalah untuk menghentikan proses pemanggilan dirinya sendiri ya. Nah, kalau tidak ada kasus dasar ya, maka fungsi rekursif ini tidak akan berhenti. Dia akan manggil dirinya terus-menerus gitu ya, tanpa henti gitu ya, sampai dihentikan secara paksa gitu ya. Nah, maka harus ada kasus dasar atau nama lainnya adalah base case gitu ya. Base case. Oke. Nah, kemudian untuk yang kedua ya, fungsi rekursif ini harus punya ini gitu ya. Harus punya kasus rekursifnya gitu ya. Kasus rekursifnya. Kasus rekursif. Nah, kasus rekursif ini prinsipnya adalah dia memanggil diri sendiri, tetapi dengan syarat ya, dia memiliki ukuran input yang menuju ke base case ini, gitu ya. Nah, ini kan selalu berkurang ya.
ukuran dari listnya ya. Jadi untuk pemanggilan pertama dalam contoh tadi ya ada 4 isi listnya. Pemanggilan kedua isi list ini berkurang menjadi 3, pemanggilan ketiga berkurang menjadi 2, pemanggilan keempat berkurang menjadi 1. Dan ketika panjang listnya menjadi 1, maka fungsi rekursif ini mencapai kasus dasarnya atau base case-nya tadi. Ya. Oke. Nah, contoh lain untuk fungsi rekursif ya yang sering dipakai sebagai contoh adalah menghitung faktorial ya. Nah, gimana? Masih ingat hitung faktorial? Nah, tentunya mestinya masih pada ingat ya. Jadi kalau kita menghitung 4 faktorial artinya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 gitu ya. Nah, kita bisa menyatakan faktorial ini sebagai faktorial juga gitu kan ya. Jadi 4 faktorial ini pada dasarnya adalah 4 dikalikan dengan 3 faktorial ya. Dan 3 faktorial sebetulnya adalah 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial sebetulnya adalah 2 dikali 1 faktorial gitu ya. Nah, 1 faktorial ini ya bisa langsung didefinisikan, tidak usah dihitung lagi karena 1 faktorial ini nilainya adalah 1 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti setelah kita dapat nilai 1 ini, nilai 1 ini dipakai untuk menghitung nilai ini ya, 2 kali 1 sehingga dapat 2 gitu ya. Nah, lalu 2 ini adalah nilai 2 faktorial dipakai untuk menghitung 3 kali 2 ya. Jadi dapat 6. 6 ini merupakan nilai 3 faktorial ya. 6 ini digunakan untuk menghitung 6 kali 4 ya. Sehingga diperoleh 24. 24 ini nilai 4 faktorial ya. Nah, sehingga kalau kita bikin versi fungsi rekursifnya ya, kita punya fungsi faktorial katakanlah ya. Ya. Faktorial n ya, maka faktorial n ini sebetulnya adalah ya n ya dikalikan dengan faktorial n min 1 ya. Nah, kapan ini dilakukan? Kapan ini dihitung? Ini dihitung ketika ya nilai n-nya gitu ya. Nilai faktorial yang dicari gitu ya. Nilai parameternya jadi nilai parameter ini gitu ya. Selama nilai parameter ini nilainya adalah lebih dari 1 gitu ya, lebih dari 1 ya. Nah, tapi kalau nilainya 1, maka yang di return adalah 1 ya. Jadi kalau misal faktorial n gitu ya, kita bisa definisikan faktorial n sebagai berikut gitu ya. Jadi kalau nilai n-nya lebih dari 1 ya, maka ini kita hitung sebagai n dikali faktorial n min 1 ya. Tapi kalau n-nya kurang dari 1 gitu ya, kurang dari 1 ini berarti 1 atau 0 gitu ya, maka yang dihasilkan adalah 1 ya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai kasus dasar, base case ya, dan ini yang disebut sebagai recursive case. Okay. Nah, lalu kalau kita bikin programnya ya, def ya, faktorial dengan input suatu nilai ya, maka kita tinggal menerjemahkan ini gitu ya, menerjemahkan dua hal ini. Ya. Nah, terserah mau mulai dari base case dulu atau mau dari recursive case dulu, silakan gitu ya. Nah, jadi misalnya kita mulai dari base case dulu ya. Jadi tadi kalau misalnya nilai n-nya itu ini maaf, kurang dari sama dengan 1 ya berarti. Jadi kalau nilai n-nya ini kurang dari sama dengan 1 gitu ya, maka kita return 1 gitu ya. Tapi kalau bukan, ini if ya maksudnya.
Jadi kalau nilai n-nya kurang dari sama dengan 1, return 1. Tapi kalau bukan, ya, artinya n lebih dari 1, maka kita return, ya, yang kita return adalah n dikali, ya, dengan faktorial n kurang 1, ya. Nah, jadi ini fungsi rekursifnya. Oke. Oke, nah ini mengenai fungsi rekursif. Jadi kalau kita ingin merancang fungsi rekursif, maka kita lihat dulu kasusnya, ya. Kasusnya itu apakah bisa kita tulis, ya, sebagai subkasus yang lebih kecil. Contoh yang rekursif tadi, ya. Kalau yang rekursif tadi, dia bisa kita tuliskan, ya, sebagai, kalau misalnya menghitung 4 faktorial, berarti dia menghitung 4 dikali 3 faktorial, gitu ya. Atau kalau kita menghitung n faktorial, berarti kita menghitung n dikali n-1 faktorial, ya. Nah, itu kan artinya kita bisa menyatakan suatu faktorial sebagai faktorial lain dengan nilai yang lebih kecil, ya. Nah, kalau permasalahannya bisa kita nyatakan seperti itu, maka bisa kita selesaikan dengan teknik rekursif atau fungsi rekursif ini. Nah, di sini ada kasus-kasus lainnya yang diberikan sebagai latihan, ya. Nah, kalau yang faktorial tadi, ya, sudah kita bahas. Nah, yang Fibonacci nanti Anda bisa mencobanya. Ini juga jelas, gitu ya, Fibonacci ini bisa kita tuliskan secara rekursif, ya. Jadi suku Fibonacci ke n adalah jumlah dari suku Fibonacci ke n-1 ditambah dengan suku ke n-2, suku Fibonacci n-2, ya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai recursive case, ya. Nah, lalu untuk suku Fibonacci 0 dan suku Fibonacci 1 itu tidak usah dihitung. Ini sudah didefinisikan, F0 adalah 0, F1 adalah 1. Nah, ini adalah base case, gitu ya. Nah, jadi itu. Ini juga sama, ya, segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini juga bisa diselesaikan dengan fungsi rekursif, ya. Nah, jadi kan segitiga Pascal ini yang ini, ya, yang ini adalah segitiga Pascal untuk yang pertama, gitu ya, untuk apa namanya, baris yang pertama. Ini segitiga Pascal untuk baris yang kedua, ketiga, ya, keempat, kelima, keenam. Nah, ini segitiga Pascal baris keenam. Nah, kalau kita lihat sekilas, ya, untuk memperoleh segitiga Pascal ke-6, kita itu harus menghitung dulu segitiga Pascal baris kelima. Kenapa? Karena nilai 5 ini, ya, nilai-nilai yang ada di apa namanya, baris segitiga Pascal selain nilai awal dan nilai akhir, itu diperoleh dari penjumlahan antara elemen sebelumnya, ya. Jadi 5 ini diperoleh dari 1 ditambah 4, ya, dari baris segitiga Pascal yang kelima, gitu ya. 10 diperoleh dari 4 ditambah 6 dari baris segitiga Pascal sebelumnya kelima. Jadi sebelum kita dapat segitiga Pascal ke-6, kita harus ngitung dulu segitiga Pascal 5. Untuk menghitung segitiga Pascal yang baris kelima, kita harus ngitung dulu baris segitiga Pascal ke-4 dan seterusnya, ya. Nah, artinya apa? Untuk menyelesaikan atau menghitung baris segitiga Pascal ke-6, kita harus breakdown dulu, ya. Kita harus bagi menjadi submasalah yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah kita nyari dulu segitiga Pascal baris kelima yang lebih sedikit. Untuk menghitung segitiga Pascal baris kelima, kita harus hitung dulu baris segitiga Pascal yang lebih sedikit, yakni baris segitiga Pascal baris keempat, ya, dan seterusnya sampai ke 1, ya. Dan 1 ini, 1 dan 2 ini adalah base case, gitu ya. Nah, silakan nanti Anda coba lihat, gitu ya, bagaimana, atau Anda coba selesaikan latihan. Oke. Nah, itu tentang fungsi rekursif. Oke, ya. Ini ada contoh lain, tetapi prinsipnya sama, gitu ya. Nah, jadi di sini disebutkan 3 hukum rekursif, ya.
Yang pertama adalah sebuah algoritma rekursif harus punya base case, tadi yang saya sebut kasus dasar ya. Nah, lalu yang kedua, sebuah algoritma rekursif harus mengubah keadaan dirinya, gitu ya, state dirinya, agar dapat bergerak menuju kasus dasar, ya. Jadi yang poin nomor 2, ya, dan nomor 3 ini yang saya sebutkan sebagai rekursif case study, gitu ya. Jadi dia harus memanggil dirinya sendiri, ya. Tetapi memanggil dirinya sendiri itu ada ketentuannya. Ketentuannya adalah input untuk fungsi tersebut harus semakin menuju ke kasus dasar, gitu ya. Harus semakin mengarah ke kasus dasar. Kalau tidak ada ketentuan ini, gitu ya, kalau ketentuan ini tidak dipenuhi, maka fungsi rekursif itu seperti looping yang tidak berhenti, gitu ya. Dia terus memanggil dirinya sendiri tanpa henti, gitu ya. Nah, oke. Nah, hampir semua masalah-masalah yang dijawab menggunakan looping bisa diselesaikan juga pakai fungsi rekursif, ya. Jadi seperti menjumlahkan list tadi itu kan bisa pakai looping, ya, dan mungkin lebih sederhana pakai looping, tapi pakai rekursif juga bisa, ya. Menghitung faktorial juga begitu, menghitung pangkat, gitu ya, menghitung pangkat, misalnya untuk menghitung 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini kan sebenarnya 2 dikali 2 pangkat 2, ya. Kita nyatakan pangkat sebagai pangkat lagi. Nah, ini sudah kelihatan pola rekursifnya, gitu ya. Atau artinya kalau kita menghitung A pangkat B, itu sebetulnya adalah A dikalikan dengan A pangkat B dikurangi 1, gitu ya. Nah, ini sudah kelihatan pangkat dinyatakan sebagai pangkat lagi. Artinya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan rekursif, ya. Oke, baik. Demikian penjelasan sedikit tentang fungsi rekursif. Ada yang ingin didiskusikan dulu? Nah, tentunya fungsi rekursif ini ada kelemahannya seperti yang dijelaskan di slide, ya. Kelemahannya adalah semakin banyak kita memanggil fungsi, maka semakin banyak konsumsi memori yang diperlukan. Semakin banyak ruang memori yang diperlukan. Artinya fungsi rekursif ini terkenal boros memori, gitu ya. Nah, tapi kelebihannya adalah lebih sederhana di dalam mendeskripsikan program. Jadi programnya terlihat lebih simpel dan lebih lebih masuk akal, gitu ya. Seperti tadi, ya, ngitung faktorial itu kan masuk akal, ya. Ngitung n faktorial adalah n dikali n-1 faktorial. Konsepnya demikian, gitu ya. Nah, itu mudah dipahami, ya. Tetapi ketika dia di running, dia akan mengonsumsi lebih banyak memori dibandingkan kalau diimplementasikan menggunakan looping, ya. Oke. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ingin disampaikan? Nah, silakan nanti Anda banyak berlatih, ya, untuk membuat fungsi-fungsi rekursif, ya. Jadi Anda cari-cari kasus, ya, misalnya, ya, misalnya mencetak 10 nilai secara berurutan, ya, nyetak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Nah, kan ini udah sering, ya, kita dengan mudah bisa melakukan ini menggunakan looping, gitu ya. Kita tinggal bikin for, gitu ya, in range, ya, range 1 sampai dengan 11, gitu ya. Nah, ini bisa di print, gitu ya. Nah, ini bisa juga nih Anda iseng bikin ini tapi menggunakan fungsi rekursif, ya, untuk mencetak deretan bilangan seperti ini. Nah, ini untuk melatih untuk mendesain fungsi rekursif. Izin bertanya, record kuliah hari ini bisa diakses di mana? Oke, nanti saya share, ya. Nanti saya share. Kalau memungkinkan saya upload ke YouTube, ya. Oke, baik, karena waktunya sudah habis, ya, 11.40. Jadi saya akhiri sesi online hari ini. Silakan seperti biasa jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan langsung melalui grup WA, ya. Lalu untuk pertanyaan David tadi, ya, mungkin nanti saya akan jawab insya Allah melalui grup WA saja, ya, untuk pertanyaan
slide 4 dan 5 ya, di luar materi fungsi rekursif hari ini. Oke, baik, terima kasih atas perhatian semuanya ya. Mohon jika ada yang tidak dipahami langsung didiskusikan, boleh nanya ke saya, boleh nanya ke asisten, boleh nanya ke teman-temannya yang sudah mengerti. Saya akhiri ya sesi online hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.